Apalagi dalam beragama adalah sesuatu yang positif. Ini yang perlu kita selalu garis bawahi, dan makanya setiap kali kalau aku diundang nyanyi di Vatikan, menyanyikan lagu-lagu gereja, akan aku nyanyikan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan kiranya Adonai Yesus HaMashiach memberkati kita sekalian. Puji Tuhan teman-teman sekalian, kali ini ya kita akan mendengarkan satu pernyataan sikap dan sekaligus kesaksian ketika seorang artis yang bernama Anggun ya. Dia diwawancarai karena dia seorang muslim, tetapi dia tidak mengharamkan lagu-lagu gereja. Dia senang untuk bertoleransi, dan kita bisa katakan bahwa dia hidup bertoleransi, bisa dicontoh dan bisa menjadi teladan bagi kandurun-kandurun ya. Dan saya tahu teman-teman sekalian, ketika ada ustadz-ustadz kandurun yang akan mendengarkan kesaksiannya ini, pastinya mereka katakan dia adalah kafir ini si Anggun ya. Mereka pasti akan menjustis dan dia akan dihakimi bahwa dia pastinya akan menjadi kawan kafir di dalam neraka. Nah teman-teman sekalian, seperti apa kesaksiannya dan juga sebuah pujian yang dinyanyikannya di sebuah Vatikan di Vatikan ya teman-teman sekalian, di Vatikan Roma. Dia menyanyikan dalam sebuah gereja Katolik, dan ini luar biasa teman-teman sekalian. Saya diberkati dengan caranya. Inilah yang harus kita contoh dan kita harus terapkan di Indonesia ini. Apapun agamamu, itu kan hubunganmu dengan Tuhan ya. Jangan kita menghalangi orang untuk bertoleransi. Kita jangan menghalangi umat kita ya. Seperti saya sebagai tokoh agama Kristen, saya tidak mungkin akan menghalangi orang-orang Kristen untuk mengucapkan selamat atas hari besar yang diperingatin ya oleh orang yang berbeda agama dengan saya. Saya akan membiarkan mereka karena toh juga iman mereka tidak diukur dari situ. Iman mereka adalah milik mereka sendiri dan hubungan mereka dengan Tuhan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, saya langsung saja mengajak kita untuk menonton video daripada artis terkenal yaitu Anggun berikut ini. Apalagi dalam beragama adalah sesuatu yang positif. Ini yang perlu kita selalu garis bawahi, dan makanya setiap kali kalau aku diundang nyanyi di Vatikan, menyanyikan lagu-lagu gereja, akan aku nyanyikan. Ya, tapi Anda juga sebagai seorang penyanyi, seniman tak sunyi daripada kontroversi ya. Ada satu tentang Anda ialah Anda menyanyikan juga lagu-lagu agama Kristian ya. Itu kontroversi. Datang daripada sebuah negara yang paling ramai orang Muslim ya. Ya. Anda orang Muslim? Saya Muslim, tapi itu soalannya ya. Contohnya semasa diundang oleh pihak Vatikan ya. Ya, setiap tahun. menyanyikan lagu-lagu seperti Silent Night dan sebagainya ya. Kenapa Anda melakukan demikian ya? Sedang perbuatan sedemikian, saya kira di Indonesia sendiri ada sebahagian orang yang kurang selesa dengan perbuatan sedemikian daripada seorang artis besar Indonesia Muslim. Yang seperti tadi saya bilang dalam percakapan, bahwa saya selalu ingin menunjukkan teladan, memberi contoh sesuatu yang positif. Toleransi, apalagi dalam beragama, adalah sesuatu yang positif. Ini yang perlu kita selalu garis bawahi, dan makanya setiap kali kalau aku diundang nyanyi di Vatikan, menyanyikan lagu-lagu gereja, akan aku nyanyikan. Karena buat saya inilah unjuk toleransi saya sebagai manusia. Karena buat saya, sebelum saya bilang saya orang Muslim, saya orang Hindu atau orang Buddha atau orang Buddhis, saya manusia. Itu yang membedakan buat saya. Setiap hari apapun, setiap saya memutuskan untuk berbuat sesuatu, untuk ngomong sesuatu, itu sama sekali tidak atas nama agama, tetapi atas nama kemanusiaan, atas nama diri sendiri. Dan ya, saya dari keluarga Muslim, berada di lahir dan besar di negara terbesar Islam di dunia, tetapi saya
dulu dimasukkan di sekolah Katolik oleh keluarga saya, oleh papa saya. Jadi semua adik-adik saya kita Muslim, tapi sekolahnya di sekolah Katolik. Jadi kita belajar Injil, tapi di rumah juga belajar Quran. Itu semua kemauannya papa saya, bapak saya yang bilang bahwa beliau nggak mau kalau anaknya itu diharuskan memeluk agama, bukan karena mereka ingin memeluk agama tersebut. Karena sebenarnya agama itu harusnya sesuatu yang intim antara Anda dengan Tuhan. Apapun atau bagaimanapun cara Anda memanggil Tuhan, apakah itu Allah atau apakah itu Yesus Kristus, apakah itu Siddhartha Gautama, apapun ataukah itu satu energi, yang penting apakah Anda orang dalla voce della più importante cantante indonesiana del momento, Anggun. Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. Oh, morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah yang kita sudah dengarkan dari seorang artis terkenal, yaitu Mbak Anggun ya. Ini luar biasa sekali teman-teman sekalian, saya diberkati dan saya berterima kasih banyak sebagai tokoh agama Kristen. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Anggun ya, atas toleransi yang sudah dijunjung tinggi selama ini. Anda tidak mengkafirkan kekristenan, Anda tidak membenci kekristenan seperti yang diajarkan seperti Ustadz Agustan, Ustadz Somad, Ahmad Kainama, Ustadz Nandar, Irene Handono, Bangun Samudra, Munjir Situmorang, Ustadz Nababan, ya ada Ustadz Feliciau, dan juga yang terakhir 10 orang saja saya sebutkan teman-teman sekalian, yaitu Ustadz Ali Mustafa ya, orang hitam teman-teman sekalian, yang ceramah berkata bahwa orang Kristen itu adalah seperti hewan ya, yang sempat viral ya beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa Anggun ya sangat menghormati agama yang berbeda dari agamanya. Walaupun dia seorang Muslim yang tentu saja dididik secara Muslim dari masa kecil ya, tetapi kita dengarkan tadi teman-teman sekalian, ayahnya justru ya tidak menginginkan anak-anaknya itu ya menjadi agama Islam hanya karena orang tua, karena turunan. Karena bapak mamanya Islam, ya udah saya Islam. Karena bapak mamanya Kristen, ya udah saya Kristen. Ya, dan juga saya beberapa orang saya sampaikan kepada setiap orang yang bertemu dengan saya katakan jangan Anda memeluk agama ya karena turunan. Ya, kakek nenek mungkin Kristen lalu Anda jadi Kristen, atau kakek nenek bapak mama jadi Muslim maka Anda juga jadi Muslim. Kalau Anda sudah dewasa, sudah akil balik, maka Anda berhak untuk menentukan agama mana yang Anda peluk.
ya, agama mana yang Anda percayai. Karena agama itu adalah pengalaman spiritual kita terhadap Sang Pencipta kita, teman-teman sekalian. Tetapi dalam hal ini saya akan menekankan bahwa jalan ya untuk mendapatkan kehidupan kekal itu tidak lewat agama. Karena agama itu diperuntukkan untuk umat manusia supaya mereka berakhlak dan mengenal Tuhannya, ya, dan juga untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya, saling mengasihi gitu ya. Ada solidaritas ya kepada sesama manusia. Ya, ada hubungan sosial. Itu agama. Agama ada sebagai rambu-rambu dalam kehidupan umat manusia, supaya dia tidak semena-mena untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tentunya baik di mata manusia, terlebih di mata Tuhan. Tetapi teman-teman sekalian, keselamatan kita peroleh ketika kita mengenal Pencipta yang sesungguhnya dan juga mengenal pribadi yang akan menyelamatkan kita. Ya, banyak jalan menuju Roma, teman-teman sekalian, ya. Banyak sekali jalan, tapi menuju surga cuma satu jalan, yaitu melalui Adonai Yeshua HaMashiach, melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang pernah ada di muka bumi ini yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda di luar Yesus, kita pastikan ini menurut perspektif Kristen, Anda tidak akan selamat, Anda tidak akan masuk surga. Ya, mungkin melalui versi-versi agama lain, silakan ya. Anda punya pilihan ya. Maka saya katakan tadi, ketika Anda sudah akil balik, sudah dewasa, sudah bisa berpikir sendiri, bisa mandiri, Anda yang menentukan hidup Anda selanjutnya. Anda yang harus menentukan kehidupan Anda yang ada di akhirat nanti. Apakah Anda memilih kepada Tuhan yang benar, atau justru Anda memilih kepada Tuhan yang salah? Itu ada di tangan saudara. Tetapi teman-teman sekalian, sebagai tokoh agama Kristen, tentu saja saya tidak sungkan-sungkan untuk mengajak Anda untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya melalui Tuhan Yesus Kristuslah Anda beroleh hidup kekal, ya. Saya katakan tadi bahwa tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun manusia yang berani berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, pemilik sorga. Karena dia adalah kalimat Tuhan, dia adalah suara Tuhan, dia adalah kalam Tuhan yang telah nujul, telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Maka barang siapa yang percaya kepadanya dijamin tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.